Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Ruqyah Spesial Ramadan. Nggak kerasa kita sudah masuk ke part 6. Kali ini kami ditemani oleh Dr. Syamsul Anam. Beliau adalah dokter spesialis kandungan di Purwokerto yang dulu menangani istri saya sekaligus jadi saksi bagaimana istri saya dulu mengamuk frontal di rumah sakit. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok. Alhamdulillah. Pak Turun sangat sudah berkenan di podcast kami. Ini bisa dibilang perdana dok. Perdana di Ramadan tahun ini. Sebenarnya ada beberapa, kita punya program namanya Kisah Kita, tapi enggak di situ dicampur sama ruqyah gitu dok. Kalau ini memang khusus ngobrol-ngobrol sama pakar-pakar. Di sini pakarnya adalah Dr. Syamsul Anam. Sekaligus jadi saksi hidup yang dulu pernah sampai digigit, dicakar gitu. Cakar, ya. Masih ada bekasnya dok. Ya, ini bekasnya dulu. Coba dilihatkan itu. Itu waktu itu malam-malam gitu nih. Ya, itu saat itu mau USG, cuma pas saat posisi mau mulai USG sih posisinya tenang ya, tapi ketika pas sudah diarahkan tiba-tiba itu langsung ya tiba-tiba kok tangannya jadi berat, badannya berat saat itu kan pas merasuki. Betul, ya. Berat banget ya saat itu. Menurut info dari Ustaz tuh hantu nenek kayu apa ya? Tapi emang waktu itu berat banget ya dok ya? Iya, saat itu berat, saya ngangkat pun nggak kuat. Tapi pas ketika tidak diganggu oleh makhluk gaib itu ya enteng biasa aja. Tangan ini juga biasa, tapi begitu merasuki langsung pegang tangan saya, langsung berontak itu, saat itu. Cakarannya dalam banget nih waktu itu. Ya. Soalnya kan sampai diperban juga nih, sobek kan? Ya. Masih saya bukan. Ini bekasnya. Ini. Bekasnya lumayan. Sampai kayak bekas sayatan. Sayatan, iya. Ya Allah ya. Ini kemarin yang di podcast part ketiga kalau enggak salah saya sebut nama beliau. Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya gitu atas nama istri karena waktu itu benar-benar di luar kendali gitu. Itu waktu mau ke rumah sakit juga ada insiden ya? Ada insiden dok waktu itu. Sebelum itu berarti pemeriksaan USG terakhir dong ya? Iya, USG Ramadan juga kan Ramadan. Waktu itu ya? Iya. Di sini sudah ngamuk dulu dok. Kita kejar-kejaran, dia jatuhkan diri di aspal di depan rumah ini. Di situ kan ada pohon sawo. Iya. Itu di depan situ, pas di depan rumah tetangga itu. Jatuh, kemudian ketubruk saya. Saya ngejar saya jadi dia jatuh, ketubruk saya gedenya kayak gini, ya kecil ketubruk, dan tengkurap kayak gitu. Saya udah ngancem nih sebenarnya. Kamu berani ke dokter Anam lagi tak bikin ricuh semuanya itu. Ya si nenek itu. Berlagak seperti nenek gitu dok. Iya suaranya juga. Waktu itu dokter kaget dengan adanya kondisi kayak gitu. Ya pastinya kaget ya di saat kredit juga saya Pak. Artinya di situ lagi ada beberapa pasien juga tiba-tiba periksa dan pas awal baik-baik saja agak kooperatif ya. Saya ayo kita periksa USG ya. Saat mau mulai alat ditempelin tiba-tiba lah itu ngamuk terus. Ya itu yang saya heran memang ketika tangan megang saya pas sebelum awal itu nggak apa-apa, tapi ketika merasuki istri Pak Ustadz itu berat dan itu saat itu kan yang jagain banyak juga orang. Terus heboh ya dok ya? Heboh ya, pas itu Pak Ustadz juga meruqyah ya? Ya meruqyah dan melawan suruh keluar, tapi ya ternyata di luar dugaan saya ini medis atau bukan, itu juga saya masih bertanya-tanya saat itu. Bukan kejiwaan ya? Iya, maksudnya ini kejiwaan, tapi kok iya aneh juga nggak apa ya? Yang saya amazing banget saat itu memang di berat badan ibu ya, dari mulanya ringan itu benar-benar
berat seperti kayu gelondongan kayak gitu. Betul. Nah itu ini juga. kesaksian beliau ya bahwa yang waktu aku 2019 sudah pernah dok. Itu kan waktu itu kejadian berarti 2021 nih, sebelum lahirnya anak saya. 2019 itu lebih parah lagi. Ya kayak kayu jati rasanya tuh. Ketika saya gendong tuh beratnya kayak mapah kayu gitu dok. Dan 2021 sebelum lahirnya anak perempuan saya itu, di saat itu tuh dok kambuh lagi tuh yang kayak kayu itu. Kayak kayu. La ilaha illallah. Makanya sebelum masuk ruangan dokter itu kan, itu sudah sempat reaksi. Kamu kerasa nggak waktu itu? Enggak ya, karena dalam kondisi possession, bukan trance lagi, possession itu, dirasuki sampai kehilangan sadar full. Makanya kan waktu itu pak satpamnya itu yang di depan itu masuk 2 orang. 2 orang, iya itu. Apa tuh? Dikira keributan apa gitu kan dokter. Soalnya pas lagi rame-ramenya tuh jam itu. Iya, benar lagi puncak ya karena habis maghrib ya itu. Iya, itu memang lagi puncak-puncaknya pasien. Iya, banyak kontrol ya. Dari ibu-ibu yang lagi hamil lagi ya bang, pada ketakutan bangun semua kan itu, karena dia nendangi apa aja tuh meja suster itu yang di samping itu juga ditendang sampai geser itu, kan sempat namanya heboh di grup bidan-bidan kali itu. Soalnya waktu pas lahiran anak saya kan ke posyandu, nah itu bidannya bidan desa itu loh. Namanya ini gitu. kayak udah viral itu waktu itu. Waktu itu kan kami masih ngekip ya. Belum speak up ke publik soal bagaimana istri saya. Terus sekarang dengan alhamdulillah sudah rilis, sudah sembuh ini, dia malah yang punya motivasi berbagi ke orang-orang gitu. Oh, iya. Nah, waktu proses melahirkan kan waktu itu yang mendampingi bukan dokter gitu, tapi si bidan-bidannya gitu. Nah ini yang saya tanyakan, berapa lama sih proses bukaan dalam melahirkan itu dok normalnya? Kalau normalnya sih secara teori itu kalau hamil pertama itu bisa lama sampai 20 jam itu memungkinkan. Tapi kalau sudah ini kan hamil kedua ya. Kalau kedua teorinya per jamnya itu nambahnya 1, sedangkan pembukaan lengkap itu 10. Jadi ya sampai 10 jam. Sedangkan proses pengawasannya kita mengevaluasinya itu tiap 4 jam sekali. Jadi dari diperiksa jalan lahirnya, pembukaan berapa, nanti 4 jam kemudian baru kita periksa lagi. Ya, jadi ya kalau total dari mulai start pembukaan 1 ya estimasinya 10 jam baru lahir. Oh gitu. Iya. Nah uniknya waktu itu dok, kan lahirannya tuh 25 Ramadan ya. Jadi pas lahirannya di kamar dok, bukan di kamar. Bukan di ruang bersalin ya. Karena pada nggak siap. Dikiranya kan waktu itu masih pembukaan katanya setengah apa ya? Ya. Mau satu. Ya. Terus para susternya bilang ini besok gitu. Memang standar medis, makanya saya jadi tanya. Teorinya itu. Berarti 10 jam ya? 10 jam ya kalau baru awal pembukaan. Ya setengah itu ya 1 jari sempit lah. Kalau jari kita masuk periksa mulut rahimnya masih tebal. Istilahnya pendatarannya baru mungkin 50%. Nah itu kalau secara teori ya memang 10 jam. Berarti pas saat diperiksa jam berapa nanti estimasinya sekitar 10 jam kemudian. Saya ingat waktu itu pemeriksaan itu sebelum buka puasa. Karena Ramadan sih. Ya. Sebelum buka puasa dicek. Ini paling besok Pak katanya gitu. Aduh. Gimana saya mau jelasin itu ya gitu. Soalnya pengalaman anak pertama saya juga di prank gitu dok. Di Cirebon waktu itu di rumah sakit Cahaya Bunda, Dokter Yasmin. Dicek, baru pembukaan segitu tapi langsung sempurna gitu loh dok. Kalau dulu tuh saya sempat induksi dok. Waktu yang musyafa itu, yang pertama itu kan suami lagi di Majalengka waktu itu masih sama Trans 7. Waktu itu usia masih 8 bulan. Nah usia 8 bulan, saya kan jarak rumah saya ke Cirebon itu 1 jam dok. Saya tuh kan nggak ngerti ya, kok kayak ada yang keluar ya dari bawah. Apa kayak keputihan gitu dok. Nah
Terus nggak tahu kenapa saya tuh tiba-tiba bilang, kayaknya aku mau melahirkan deh ini. Nah ini nggak percaya gitu, ngarang katanya. Masih 8 bulan dong. Masih 8 bulan dong. Iya. Enggak. Saya tuh kayak apa ya? Kayak Allah kasih petunjuk itu, cepet kamu ke rumah sakit kayak gitu. Ditambah sama bapak saya udah ini pakai sarung tangan di mobil itu udah lengkap kayak gitu. Udah lengkap dok. Takut brojol dong. Takut brojol gitu. Nah, udah tuh kita perjalanan sambil zikir kan di dalam perjalanan itu. Aku udah nggak enak banget rasanya. Alhamdulillah sampai rumah sakit itu selamat gitu. Diperiksa dulu sama bidannya. Diperiksa, loh ini udah air ketubannya udah rembes mbak kayak gitu. Diperiksa pembukaan 1 tapi belum lengkap. Jadi dievaluasi, diobservasi dulu itu sama bidan. Nah sorenya baru sama dokter. Sama dokter, ditanyain dulu mbak mau dokternya dokter Yasmin atau dokter ini. Saya kira dokter Yasmin itu tadi perempuan. Namanya kan Yasmin. Nah sorenya sama beliau kaget kan, hah kok laki ya? Udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Nah pada saat itu saya udah lost dok. Ibu saya, ini saya cerita berdasarkan ibu saya yang waktu itu cerita. Nah pembukaan stuck di 1. Ditunggu sampai berapa jam itu naik di 3 dok. Nah udah di 3 aja itu stuck pokoknya. Terus sama dokter Yasmin dikasih induksi untuk merangsang. 1 botol itu habis dok. Tidur saya katanya. Kata ibu. Nggak kerasa kayak gitu. Tambah lagi dok. 1 botol lagi. 2 botol induksi itu. Ya tidur. Nah terus sempet katanya udah nggak karu-karuan itu. Nah yang ngerasukin itu siapa ya dulu ya? Katanya tuh, aduh nggak enak. Ini Lulu ya. Lulu. Aduh aku naik di atas ranjang rumah sakit. Gini-gini. Mencot-cotan katanya ini ada kepala di gitu ya. Ini ada kepala ini di bawah. Itu suster bidan-bidannya di situ pada gini. Saya nyaksikan itu dok pas ngomong gitu. Nah pas kayak gitu mbak turun panik semua pada panik gitu. Terus katanya lulunya itu gak apa-apa kayak gitu. Tenang aja. Ini ada kepala. Itu tuh mau dirogoh sendiri semua. Iya dok. Setelah itu akhirnya pingsan. Pingsan waktu itu stuck di 3. Didoain, diruqyah mau dioperasi. Ada penawaran sesar dok. Ada penawaran sesar sama dokter Yasmin. Ini sesar aja, tapi suami kayak nolak kayak gitu. Nanti dulu mau saya coba dulu kayak gitu kan. Karena yang ditakutkan kalau misalkan sesar setelahnya itu kan bahaya lah dok. Takutnya. Soalnya masih berontak sih. Iya masih berontak gitu kan. Diruqyah terus dikasih herbal atau apalah pokoknya diobatin kayak gitu. Sampai tiba-tiba aku dimasukin ke ruangan bersalin itu pada waktu itu, dan itu udah disiapin inkubator dan semuanya tuh, karena nggak tahu lah pokoknya takut kejadian yang mungkin masih prematur itu kan. Yang prematur itu. Makanya saya nggak percaya masa iya kan estimasi itu, Juni dok. Juni waktu itu karena Mei, berapa minggu lah. Terus udah kan saya tuh katanya tuh si jinnya itu si dokternya udah di sini, si suster, dan posisinya udah mapan gitu dok katanya kayak gitu. Biasanya kalau orang mau melahirkan kan teriak-teriak atau apa kayak gitu. Kesakitan. Dari pembukaan 3 langsung ke 10 dok. Dia nggak ngerasa sakit. Aku nggak ngerasa. Kayak dibius sama nggak tahu siapa itu. Insya Allah ya. Terus tuh itu kan ibu saya di luar dok waktu itu. Aduh, mau keluar kayak gitu. Cuman masuk. Iya cuma ngeden sekali. Tapi kejat-kejat dok. Apa? Ya, kejang itu loh. Ya. Kan pada panik. Bukan kejang kan bahaya katanya kalau kelahiran gitu nih. Itu bahayanya apa dok kalau untuk orang awam dok? Kalau kejang dalam kehamilan atau persen namanya preeklamsia berat. Itu memang ya semua baik bidan ataupun dokter itu ketakutan karena resikonya nyawa bisa. Gitu. Ya karena ketika kejang itu biasanya untuk tren kehamilan di
ya sekarang ini memang hamil dengan tensi tinggi, kalau kita ada parameter berikutnya cek protein uri positif, itu memang resiko terjadinya kejang, bahaya. Iya, kejang itu kalau sudah eklamsi ya sudah, itu bayinya bisa meninggal. Ya, makanya kan. pada ketakutan. Ya, wajar pada aja. ketakutan. Memang sangat ketakutan, Dok. Itu di situ inkubator udah disiapkan dan ibu saya tuh menyaksikan, katanya Dokter Yasmin itu panik. Maksudnya khawatir kayak gitu loh di situ ruangan itu. Dia kejang-kejang itu terus Dayat. Dia manggil saya Dayat toh, bukan Faizar. Dayat. Nah saya bilang lulu ini. Terus saya bilang ke dokternya itu nggak apa-apa dok, tadi juga normal lagi gitu. Iya tapi ini bahaya Pak, itu pada takut semua kan. Pada takut. Ya karena itu. Gini Tat, kalau itu sampai meninggal, kita auditnya itu sampai tingkat kabupaten ya. Jadi istilahnya semua standar prosedur yang dengan penanganan kejang itu sudah dilakukan, termasuk identifikasi screening awalnya sudah dilakukan atau belum. Ya, mungkin karena datang mendadak, tidak ada riwayat sebelumnya seperti apa, mereka pun ya saya sendiri kalau menghadapi itu pasti panik. Ya karena itu auditnya baik rumah sakitnya, dokternya semua nanti akan dikena audit semua. Iya, kalau sampai nyun sewunya nggak ada. Anak saya lahirnya biru dok. Biru semua udah biru semua. Oksigenasinya nggak bagus ya. Tapi itu alhamdulillah tuh Allah itu memang maha adil ya, maksudnya semua itu udah dipersiapkan kayak gitu. Terus biru diambil, terus langsung masuk inkubator, langsung dikeluarin ya Mas. Saya waktu itu ngelihat proses menjahitnya sampai gemeter dok, menjahitnya itu. Bidannya ya. Iya. Dokternya ding yang jahit ya. Tahu bukan bidan, itu dokternya ya menjahit. Nah, gimana lagi salah milih waktu, maksudnya salah milih pengen tapi kan wanita juga gitu ya, tapi kan darurat gimana lagi masa dia menjahit sambil agak dredet gitu, terus larap sendiri. Habis selesai kejang jalan-jalan langsung beli dimsum dong. Beli dimsum di bawah itu. Ya. Itu nggak masuk akal sih. Ya kalau di medis itu kejadian itu ya yang mengkhawatirkan satu, proses persalinannya cepat, itu namanya partus precipitatus dari sisi medis. Ada istilahnya. Jadi kalau hitungan teorinya 1 jam ya bukaan 1. Nah itu dari bukaan 1 kok tiba-tiba lahir, itu resiko terbesarnya itu ruptur serviks, itu mulut rahimnya robek karena dia nggak sempat istilahnya membukanya nggak ngembang dulu, tapi langsung ketabrak power yang besar bisa robek. Resiko berikutnya kalau robekan seperti itu perdarahannya banyak. Nah itu kenapa semua orang akan panik ya. Ya. Tapi memang ada kasus kayak gitu ya? Ada, maunya secara normal tidak. Secara medis secara medis tidak kerasukan jin pun ya kalau lahirannya terlalu cepat, bukannya kita bangga, alhamdulillah cepat, itu bukan, malah aduh jangan-jangan kenapa-napa ini, jangan-jangan perdarahan. Iya, kenapa dokternya takut, bidannya takut, ya itu ada risiko terjadi seperti itu. Kedua ya itu sama pelepasan plasenta nggak bersih ya, termasuk yang pas saat dibudiasi kan. Terjadi kayak gitu, itu kita bahayanya partus precipitatus seperti itu. Harusnya hitungan jamnya nggak masuk terlalu cepat. Iya, terlalu cepat. Itu kenapa semua petugas kesehatan ketika lahiran terlalu cepat, takut juga, takutnya perdarahan nggak tertangani. Nah, itu dalam hitungan jam bisa nyawanya tidak tertolong istilahnya. Iya. Waktu di budiasi juga gitu. Iya, ini paling besok. Iya kayak gitu. Aduh, Mbak, ini bentar lagi. Saya bilang kayak gitu. Ini pengalaman anak pertama saya itu penuh prank gitu, penuh kejutan. Tapi dia buka dulu kan, lagi buka puasa, terus saya langsung bel itu. Wah lahiran. Karena saya udah lihat, kepalanya udah kelihatan itu. Waktu itu ditemani sama tim kami yang bidan juga dok, dari Yayasan Arsada itu kan ada yang bidan, Mbak Bidan Hanifah namanya. Terus akhirnya dia ikutan bantu. Saya didampingi sama adik saya juga. Keluarlah itu anak dan nggak nangis kan. Hazima yang anak perempuan saya tuh waktu habis lahiran nggak nangis, ditepuk-tepuk dulu itu. Baru nangisnya di ruang bayi, diadanin sama bapak saya. Aduh saya sempat khawatir juga, ini jangan-jangan anaknya nggak selamat gitu karena Jan bener-bener anteng banget dok, diem nggak
nggak nangis babar belas. Iya, ibu sih yang meriksani waktu itu ya. Iya. Waktunya. Ibu saya yang Terus, meriksaan itu. Sebelum saya melahirkan yang musyafa itu juga ya dok. Sebelumnya kan sebelum ke dokter Yasmin itu kita di Cirebon itu ke beberapa dokter kandungan juga. Iya. Dan pernah ya divonis udah lepas kayak gitu ya Mas dulu. Oh, gara-gara ini waktu kondisi kerasukan, dia loncat dari ini dok, ranjang. Ranjangnya kan dari bednya dan tinggi. Ya. Lompat terus ini mabruk gitu loh. Iya. Kayak gini kayak terjun aja. Iya, tengkurap ya berarti. Iya. Pendarahan lah waktu itu. Ya Allah. Saya lihatnya stres dok, karena waktu baru pengalaman pertama saya kan, darah sebanyak itu, aduh ya Allah, gugur ini itu. Akhirnya kita bawa ke Cirebon, kan rumah mertua di Losari perbatasan Cirebon Brebes itu. Ke kotanya itu lumayan banyak, sejam itu. Di sana udah dokternya bilang, Mas jangan berharap banyak ya, ini kayaknya bentar lagi gugur itu. Karena udah itu dok, udah kawel-kawel gitu apa ya mas bahasanya tuh. Iya bendarannya hampir sempurna, kantong rahimnya mau. Iya udah mau ya istilahnya. Ya. Udah dibilang gitu. Mau rawat inap, tapi waktu itu saya tolak karena kondisi. Saya ngerti kondisinya gitu. Kalau misal istri saya nggak diganggu sih, saya ngikut apa yang prosedur rumah sakit. Iya, yang disampaikan dokter itu. Waktu itu saya bawa pulang, saya mau izin dibawa pulang aja dok. Resiko ya udahlah, Bismillah kami tanggung. Habis di Ruqyah 10 hari itu normal lagi. Dokternya sampai bingung. Iya. Itu mungkin nggak kayak gitu sih dok? Ya mungkin aja, karena kan ketika ya saya pun masih menyaksikan sendiri ketika kerasukan seperti apa itu timbul tekanan. Karena timbul tekanan di perut ya bisa aja saat itu ada pembukaan. Ya jadi mengira ini prediksinya bisa lost case, artinya keluar. Karena tekanan itu ya memang dalam kondisi normal tanpa kerasukan pun kalau kondisi semisal ada infeksi saluran kencing atau keputihan yang lama kadang memicu kontraksi, atau hubungan suami istri yang terlalu istilahnya kencang, terlalu semangat itu bikin kontraksi lah. Saat itu kan dengan kerasukan itu kan di perut itu kontraksi, ada tekanan di perut, otomatis dokter menyebutkan waduh sudah ada pembukaan, usianya masih prematur ya. Betul. Ya kita nggak berani memberi harapan palsu istilahnya ya. Ya seperti itu. Cuma jadi dikasih kemungkinan terburuknya dulu. Terburuknya kita memberi informasi yang istilahnya kabar buruk tersebut agar yaitu siap-siap. Ya siap-siap dari kita juga dokternya supaya ya dengan informasi lebih awal keluarga juga sudah siap, tidak ada tuntutan ke dokternya. Kok dokter nggak ngabarin dulu ya? Makanya kita sering mengabarkan berita buruk itu ke keluarganya, ke pasien dan keluarganya seperti itu. Saya juga waktu itu ditanya ini habis hubungan apa? Gimana mau hubungan? Lagi kerasukan mau hubungan itu. Memang ya dalam kondisi itu kadang kayak perut itu dibikin kenceng dulu dok. Ya itu memang kayak kontraksi. Jadi pas kayak ibu itu juga dulu seperti itu. Iya emang. Kenceng perutnya kenceng, kendor gitu lah. Aduh kok bisa kayak gini ya, dalam medis saya belum pernah menjumpai yang seperti istilahnya itu. Seperti itu. Apa ya? Kenceng kendor ya? Tegang, iya. Jadi ketika menurut saya kenceng kendor. Tapi beda dengan kontraksi, lebih keras lagi dari kontraksi yang normal. Yang normal, iya. Jadi ini benar-benar kayak kalau ditekan itu kayak kayu persis ya, seperti yang dijelaskan Ustadz Faisal itu. Ini nenek kayu ini yang merasa saya bingung mengistilahkannya apa, jadi saya bilang nenek kayu. Waktu itu dok, waktu pas persiapan lahiran itu kan kami diobservasi juga. Itu John dibikin kaku dan kami gotong ke ruangan apa namanya? Bersalinnya. Ke kamarnya. Kamar bersalin ya. Itu kayak gotong mayat. Karena kakinya kayak gini. Lurus ya. Lurus. Aduh ya Allah tuh. Akhirnya waktu itu saya Ruqyah dan benar-benar fighting sama
si nenek Nenek- kayu itu nenek kata kayu. apa lah itu. Mungkin Ustadz Faisal lebih tahu lah namanya apa. Tapi dulu istilahnya itu nenek kayu. Karena ya itu begitu. Saking Tadinya kakinya. itu kakinya, tangannya lemes begitu. Terus kan langsung. Nah, Langsung gini Iya, sampai langsung. sini pun nggak bisa Iya, nengok dok. iya, kaku kuduk kalau istilah di medis ada. Kalau kena infeksi itu kaku kuduk ada. Tapi ini kok beda ya kaku kuduknya dengan yang orang terinfeksi tetanus misal Yang itu normal ada. gitu. Iya kok. Beda banget pokoknya. Ya. Oh, infeksi tetanus. Iya, itu Ada, ada. ya. Kalau kena Kena tetanus itu Paku. iya, kena paku kayak gitu efek itunya Sini ini ya, berarti kaku gitu ya. kuduk itu ya. Tapi beda ini dari lemas sumber infeksinya juga nggak ada tiba-tiba ngejujur istilahnya benar-benar lurus dan yang paling saya herankan itu tambah beratnya itu. Loh, sampai Iya. diangkat pun susah. Nah itu kan yang ngerasukan waktu itu yang yang ganas itu. Iya. Karena Galaknya bukan main. sebelum apa dok? Sebelumnya saya punya hamil, Hmm. sebelum saya nikah sama suami, Iya. waktu saya kuliah itu memang saya pernah seperti itu. Hmm. Jadi digotong sama 8 orang. Saya itu terbang dok katanya. Oh. Kata saksi-saksi Saksi-saksi itu Hmm. apa yang melihat. teman-teman kosnya gitu loh. Hmm. Terbang ke atas. Wah, dipegangin 8 orang. Mental semua 8 orang itu naik ke atas gitu. Yang megangnya Ustadz LPPI dari UMP. UMP. LPPI ya waktu itu kan. Iya campur sih dari pedagang-pedagang situ juga. Oh, ikutan ada. megangi Ikut, kamu? Iya karena kan mau terjun Hmm. dari balkon itu. Ya Allah. Iya. Iya udah tinggal terjun aja. Dulu pas Heboh kan, Pas- viral juga dulu. Hmm. masih nginep di sini, apa namanya? Saya masih tinggal serumah sama bapak ibu. Iya. Kami kan Lantai tinggalnya 2. di lantai 2. Wah itu yang namanya dia terjun itu udah makanan sehari-hari dok. Kalau pas Udah dia tinggal dalam kondisi kayak ngoeng-ngoeng gini, kayak gitu doang. Tinggal udah jatuh. tinggal lagi gelantungan itu, tinggal ngelepasin jari aja udah jatuh. Saya jatuh. Kadang apa penuh kejutan dok. Prank kejutan. Itu aja nggak kerasa mau dalam kondisi nggak sadar, saya aja ya. Iya. Jadi pengalaman harus siap sedia terus itu. Ya Allah. Dokter, setelah menangani kasus istri saya waktu itu ada pengalaman kayak didatangi sama si nenek itu gitu nggak dok? Kayak diteror di alam mimpi atau apa gitu? Alhamdulillah Alhamdulillah. enggak. Atau sebelumnya ada pengalaman yang serupa enggak sih dok sama orang-orang? Pas saat itu saya jadi dokter umum dulu di Rumah Sakit Purbowangi di Gombong. Oh Gombong Ya, ini. saya dulu dokter umumnya di sana jaga UGD gitu. Siswa SMA camping ke Jati Jajar. Mm-mm. Ya entah dia mengganggu apa atau ngambil barang apa daerah situ, sudah diingetin tetap diambil terus itu kerasukan gitu. Itu jadi kalau dia ada suara HP, nada dering HP dia langsung kambuh kayak gitu. Kejang ya. Itu sudah tak kasih obat istilahnya yang bikin kalau orang normal dikasih dosis tertinggi itu udah tertidur, dia enggak, HP bunyi ya udah langsung terbangun kayak gitu. Itu ya sama secara medis ini enggak bisa ya, enggak angkat tangan lah, saya saat itu lagi jaga dokter gitu. Angkat tangan ya sama saat itu manggil orang pintar ya, juru kuncinya sana daerah Jati Jajar itu. Terus sembuh dok? Terus tapi tetap perawatan, sembuh cuma perawatan. Tapi kisah selanjutnya saya nggak tahu dia. Kalau sekarang kan ada yang bilang kalau kesurupan itu caper itu dok. Oh iya, Itu gimana sebenarnya? ya ada memang yang Yang suka istilahnya caper itu kan. gangguan jiwa kayak gitu. Jadi dia istilahnya kayak tantrum gitu, tapi bentuknya pengalihannya gitu agar mendapatkan perhatian dia pura-pura kesurupan ya. Memang ada beberapa kasus seperti itu. Tapi kalau kita hajar dengan obat-obatan jiwa ya pasti dia akan tertidur istilahnya. Harus ya dok ya, karena normal ya. Iya karena normal. Jadi semua fungsi tubuhnya kalau terkena obat ya semisal yang paling ringan itu yang mudah didapat kasih diazepam aja. Iya, diazepam. Iya. Itu mesti langsung dia tertidur. Lemes nggak? Lemes iya. Kalau dia nggak tidur? Enggak, ya sudah 2 ampul ya. Saya pun nggak berani memberikan langsung suntikan. Takutnya
henti Reaksi nafas itu, atau apa, reaksi obatnya terlalu cepat. Saat itu saya dripkan, udah masuk botol kedua, cepetin infusnya. Tetap nggak mempan lah itu. Kita kan bingung, udah keluarganya panik, kita bingung juga mau gimana ini ya. Akhirnya gimana, Dok? Ya suruh manggil orang yang ahlinya itu. Suruh kuncinya ya. Ya suruh kuncinya. Kalau istri saya waktu itu bisa dibilang baby blues nggak, Dok? Baby blues itu saat itu karena ada asumsi yang bilang begitu. Masih ada. Ya karena orang kalau punya anak normalnya dia kan bahagia. Tapi saat kontrol USG yang ada sisa itu mukanya masih ya apa ya, beda lah. Iya, artinya beda, ditakut-takutin sama yang di dalam sih. Dapat ancaman ya? Enggak, kalau secara pribadinya saya itu juga gini, Dok. Ketika hamil itu saya tuh kayak ada penolakan dari dalam loh. Karena trauma itu yang pertama kan kasusnya kayak gitu ya. Jadi saya itu ini sebenarnya hamil itu berapa kali ya, Mas? 5 apa 4 ya? 5. 5 ya. Gugur 3 kali ya. Jadi itu memang dari pribadi saya sendiri, karena melihat yang pertama kayak gitu, jadi saya itu rasa takut gitu, cemas, takut. Mungkin dari situ sih si jin itu akhirnya masuk, akhirnya bikin saya kelimpungan sendiri gitu, tremor gitu, Dok. Kalau baby blues berarti bisa sampai bikin apa ya, keanehan-keanehan gitu, Dok. Kayak misalnya yang tegang kendor itu. Ya paling jadi panik, dia nggak bisa tidur, nggak mau merawat bayinya, nggak mau pegang bayinya, merasa terbebani. Ya artinya dia pengen anaknya sempurna, dirawat sempurna, tapi dia sendiri tidak mau memegangnya, istilahnya takut. Baby blues itu seperti itu, termasuk ketakutan. Aduh, jangan-jangan tak rawat aku kenapa-napa dengan bayinya. Oh gitu. Iya, itu baby blues itu kayak gitu. Tapi ini justru malah waktu itu mau nyusuin, ya. Sayang, pas udah keluar tuh sayang gitu ya. Tapi pas prosesnya tuh ya Allah ya Rabbi, malah saya ikutan trauma. Salah. Daripada hamil lagi kayak gitu lagi itu. Sempat ada pikiran kayak gitu, Dok, karena pertama nggak tega ya sama istri saya ketika jadi tontonan waktu di rumah sakit lagi loh. Bukan di rukyah masal atau apa, kan di rumah sakit umum orang-orang pada nggak paham. Khawatir dibilang gila lah, dibilang apa, macam-macam lah omongan-omongan itu kan. Terus kita selama hamil juga sakit kan aku kan waktu kedua. Sakit kayak ditusuk-tusuk, Dok. Waktu itu rasanya itu selama sekian bulan dari awal kehamilan tuh kayak ditusuki jarum. Itu memang ada penjelasannya, Dok. Soalnya saya periksa sebelum ke dokter itu, ke beberapa dokter yang lain, dibilangnya psikosomatik karena dia cemas dan lain-lainnya gitu. Tapi apa bisa sampai segitunya, kayak ditusuk-tusuk, kayak disilat-silat gitu. Sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Ya kalau pada pasien riwayat sesar mungkin ada ya, karena dia kan kulitnya ketarik. Tapi kalau nggak ada riwayat ya, ya efek karena apa, perutnya tambah gede, teregang, ya mungkin ada secara psikomatis. Ya makanya dokternya ini paling psikosomatis aja, karena ada beberapa ibu hamil yang nilai ambang nyerinya terlalu rendah. Jadi dia teregang dikit atau ada kontraksi, dia rasanya kayak sakit lah ya. Makanya mungkin dokter yang lain pada menyimpulkan seperti itu ya. Dibilangnya kita halu, Dok. Ya udah biarin aja lah. Ya mungkin wajar, soalnya kan nggak setiap orang bisa memahami gitu, Dok, soal hal kayak begini. Saya tuh memaklumi gitu. Tapi saya merasa pas saat itu ini kayaknya bukan medis murni ya, artinya keluhan kok ngamuknya aneh gitu. Saya nanganin pasien yang dengan kejiwaan beberapa kali juga sering ya. Bahkan yang orang Purbalingga ke Budi Asi sampai sekarang pun saya nggak di sana masih ngejar saya. Iya, tapi dia memang dari apa, bayi dia itu memang ada gangguan mental, cuma dia nggak menikah, cuma ada yang nakalin itu sampai hamil. Keluarganya sayang banget, kakak-kakaknya bahkan yang dari Kalimantan itu pulang. Ya gitu dirayu lari. Terus
Tapi kalau itu medis murni, benar-benar murni, artinya Gangguan mental. Iya. Ngamuknya nggak separah ini. Iya, nggak separah ibu. Jadi cara-cara yang paling enak buat konsultasi dokter Anam, masya Allah. ya makanya saat itu ya udah kesini sampai tak rayu, sampai parkiran juga gitu. Ayo periksa dulu yuk. Periksa berarti USG dulu. Nun Sewu ini udah gejeng ya? Iya, ya. Dari kecil. Dari kecil iya. Kasihan ya di Kasihan. ODGJ terus di Dilecehin sampai, tapi nggak tahu, ditanya siapa yang menghamili nggak tahu ya. Karena Keluarga ininya sih sama. ya udah saya cuma pesan, Pak yang penting anaknya itu nanti ada yang rawat, nggak ibunya jelas nggak memungkinkan untuk dirawat. melostem. Ya terus ya udah nanti disesar aja, akhirnya kita Disesar. operasi, Disesar. tapi dari keluarga minta sekalian disteril aja lah karena Iya, tidak mungkin berkeluar lagi. Kalau saya sih sebenarnya dokter yang paling anti untuk steril ya, karena Kasihan. masa depan masih Masa ada depan. ya, maksudnya kalau kecuali umurnya sudah 40 ke atas sih saya Itu masih muda dok. masih muda, Umur- tapi ya 27-an lah. Oh. Ya, tapi ya itu. Tapi bebannya ya Allah. tapi akhirnya lahir sehat sampai pasiennya, dok pokoknya saya rawat 10 hari pun di sini enggak apa-apa, yang penting sampai lukanya benar-benar aman, takutnya di rumah Berontak ya. berontak. Tapi kayak gitu. alhamdulillahnya Kondisinya tuh- kayak gitu sih ya. Tapi alhamdulillah tuh keluarganya support loh itu. Support Beda ya. maksudnya. Yang saya takutnya ada yang mengadopsi tapi bukan dari Nah, keluarga. iya, Kadang ya namanya orang jahat, kadang untuk Eksploitasi ya? eksploitasi di perempatan dan lain-lain. Banyak. Kalau sekarang saya adopsi mending keluarganya aja kalau menyimpulkan seperti, biar istilahnya masa depan dari keturunan itu keluarga itu akan terjaga, masih bersambung baik. Harapannya seperti itu. Ya itu kisah yang Masya Allah. ya kasihan juga tapi miris juga. Seperti itu. Itu malah lebih kasihan sih kalau menurut saya karena murni ODGJ gitu kan. Murni ODGJ ya. Tapi bersyukurnya keluarga itu support sih dok. Ya itu keluarganya support, Itu yang pertama. kakak-kakaknya dari Kalimantan pulang semua sampai ya pokoknya saya nggak mau dokter mulangin lebih awal gitu. Mau dokter tak bayar berapapun Masya ya bukan Allah, masalah. Masya Allah. Iya. Bukan masalah. Tapi ya secara medis, oh ya sudah saya ngikutin. Ya siap, nanti saya rawat sampai pergantian verban 1 minggu ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah sampai habis itu kontrol lagi baik, makin kondisi kejiwaannya juga baik, tapi ya memang tetap nggak sembuh tentang karena dia udah gangguan Dari jiwanya dari kecil. kecil ya, artinya karena ada gangguan mental organik. Mental organik ada organnya yang memang bermasalah. Iya, dulunya demam tinggi anak tersebut. Berarti pernah step nih. Iya pernah step. Ya, itu beda kalau yang kejiwaan karena beban pikiran berat itu Iya. beda ya, karena gangguan mental organik seperti itu. Psikologi Tapi ya, faal. Iya, psikologi faal. ya, Psikologi Gitu. faal. ya, alhamdulillah sih. Bahkan keluarganya saya udah pindah rumah sakit pun masih ngejar-ngejar saya kalau ada bapak. Masya Allah. Ya, jadi Karena kayak, Tapi berarti anaknya sekarang udah tumbuh ya. ya udah tumbuh, tak tanya. Umur berapa itu dok? Sekarang udah 1 tahunan. Oh, Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu ya Untuk pelaku ya, untuk pelaku ini topat ini, topat. Urusi anaknya tuh, mau ngawur banget. Tapi Iya. kayaknya banyak sih dok yang seperti itu. Ya kasusnya banyak seperti kasus kayak gitu. Kalau saya sarankan kalau mengadopsi orang pesantren malah lebih baik untuk Iya. istilahnya. benar. Nanti dia walaupun di sana mungkin bantu Pak Kiainya untuk itu. Lingkungannya baik ya. ya pasti itu lingkungannya dia baik. Tapi ya itu mau merawat. Tapi di Banyumas banyak kasus kayak gitu. Oh iya? Banyak, Ya Mas. jadi ODGJ dihamili orang. dihamili Banyak. orang ya. Kita memang ya dilematis juga untuk kasus-kasus seperti itu. Ya. Tapi yang jadi masalah kan bidannya ketakutan. Jadi di Kabupaten di Kabupaten Banyumas ini memang kita ketat untuk masalah persalinan, jangan sampai ada ibu hamil yang meninggal atau bayinya meninggal. Makanya bagi bidan yang ketempatan, punya lokasinya mana, misalnya Kedung Banteng atau sini, mendapatkan kasus ODGJ pasti dia akan takut. Mesti sudah punya. Apalagi kalau nggak ada yang dampingi ya dok. Lah ya nggak ada yang dampingi seperti itu. Tapi ya itu memang untuk anak yang dilahirkan dari kasus gitu ya memang kalau
menurut pendapat pribadi saya mending dititipkan di panti asuhan yang muslim atau yang istilahnya Miris banget ya. pesantren yang nantinya akan mendidik dia dengan ilmu agama yang baik. Seperti itu. Ngeles temen ya. Iya. Ya ujian orang ya dok. Ya ujian orang beda-beda. Ya sih itu kalau bicara soal itu pasti semua manusia hidup pasti diuji. Ada ya. Terus saya juga ada tetap ya tapi ya. Semuanya. Iya, semua kita ya Semuanya harus punya. punya. Tapi kalau ngelahirin ODGJ lahiran kayak gitu dok, itu gimana bisa kooperatif kan? Diajak misal tarik nafas apa itu kayak. Ya memang itu kenapa ibu kemarin istri Pak Ustadz di kamar nggak berani, karena kan ruang bersalin itu pasti satu ruangan untuk beberapa orang. Nanti kita khususkan, artinya nanti aja kalau sudah pembukaan fase aktif itu pembukaan Takut 4 ke yang atas. lain Ya takut yang lain pada takut dan lain-lain terganggu. Akhirnya ya kita pun seperti itu, kita masukkan ke ruang bersalin yang isolasi biar yang lain nyaman. Ya sama jadi jaganan banyak orang artinya kalau ODGJ gitu iya sama ketika lahiran banyak ya berontak juga iya. Ya kasihan ke yang lain juga. Ini kalau waktu itu kan yang megangin laki-laki semua. Nah suster megangin nggak kuat ya. Kan kecil dok. Saya berapa kali lipatnya dia, tangan saya aja. Ya tapi begitu melawan itu ini kayak tangan segini itu kayak dipegangi banyak orang, maksudnya yang mengendalikan itu loh. Sampai tenaganya mungkin 3 laki-laki kali waktu itu. Energinya kuat gitu. Kuat banget itu. Aku kalau gulat sama kamu kayak gulat sama laki-laki kok kayak sparring. Bener-bener kayak lagi sparring. Almarhum bapak kan pernah kena matanya juga. Ketendang ya Mas dulu ya Mas ya. Ini kayak ini lagi-lagi pakai kuku dok. Tapi kayak gini loh. Jadi kayak kail gitu. Kena langsung ke mata. Jadi sobek sini bawah. Matanya. Anu di skleranya itu. Di skleranya. Lagi ini bisa tepat itu cepet banget loh itu. Ya cepet banget. Saya lagi megang mesin USG tiba-tiba, Ruk, kok agak asem. Saat itu nggak keluar darah, tapi begitu berapa jam udah sampai diperban ya dok. Ya udah, pas udah kondur dan lain-lain. Kok ngeri gini ya? Ini masih bekas loh, Masya Allah. Kenang-kenangan. Aku mana ya? Sebenarnya banyak sih. Saya dulu waktu terapi awal sebelum jadi istri saya juga digigit dok. Gigit ini kalau nggak salah ini. Bekasnya. Ada lah banyak kayaknya. Banyak. Rasanya baru kerasa ini kayak gigit anjing kayak gini kayaknya. Masih kalau digigit hewan apa itu. Terus saya sampai ngereng dok. Wah gitu. Karena gigitnya tuh kayak gigit steak apa? Kayak gigit daging dok. Lagi makan daging stick. Lagi makan daging stick. Iya tuh juga kukunya kayaknya juga. Kalau kuku kayak biasa kayaknya nggak seperti ini ya itu makanya aneh gitu. Kayak kuku hewan buas loh. Iya. Jadi dia nancep gitu. Masya Allah. Nah ini kita mau bahas soal ini dok, soal ke ranah medis nih. Kalau penjelasan bayi hilang gitu dok, itu gimana sebenarnya kalau dalam ranah medis? Dalam ranah medis ada ya memang namanya kehamilan palsu ya. Jadi memang wanita itu tidak haid beberapa bulan ya, bahkan ada yang sampai 9 bulan. Tapi karena tidak pernah periksa dia hamil atau enggak, tes pack pun tidak ya. Artinya karena penumpukan lemak dia lama-lama besar lah. Saat ketemu dokter yang kebetulan pegang USG, lah ibu ini enggak hamil, ini dari USG rahimnya ada ukurannya normal, tidak hamil. Tapi pengakuan dia ada sensasi. Kalau hamil kan ada mual, terus payudaranya kenceng, ya terus tidak haid, ada reaksi tubuh kayak gitu. Itu ya memang ada penyakit psikologis yang seperti itu. Biasanya pada pasien-pasien yang lama tidak hamil, belum punya momongan, ya ada. Jadi merasa seperti itu. Padahal itu gangguan menstruasi, cuma karena faktor dia intake makannya banyak, akhirnya kan penimbunan buncit ya. Nah itu terjadi kayak gitu lah. Pas seketika di USG itu nggak percaya, ini bayi saya hilang. Nah, itu. Tapi secara medis itu
jelas enggak ya. Artinya dari dibuktikan dari awal nggak pernah ada bukti dia pernah USG sebelumnya atau tes pack sebelumnya, nggak ada. Tahu-tahu periksa ke bidannya pun kan nggak ada USG, cuma pakai nggak ada, dicek detak jantungnya nggak ada, periksa ke dokter aja lah. Kita menemukannya seperti itu. Iya, tapi memang dalam medis ada beberapa, bahkan di luar negeri pun juga ada kasus seperti itu. Artinya secara psikologis dia merasa hamil padahal enggak ya, karena itu ada sensasi mual, rasa reaksi tubuh ya, karena merasa ya ya. Seakan-akan hamil betulan. Iya. Tapi kalau ada riwayat dia di USG gitu, misal dari umur kehamilan 1 sampai 8 bulan, 9 bulannya itu hilang gitu, kayak kasus Purbalingga ya, yang masuk ke tim kita itu. Kayak Purbalingga ada yang kayak gitu dok. Ya kalau memang ada bukti, dokternya jelasin ini bagian apa janinnya seperti ini, ukurannya segini sampai, ya walau alam ya kalau itu mungkin ada juga, tapi saya seumur hidup saya belum pernah menjumpai kasus seperti itu. Ini saya juga penasaran. Ada, tapi aku belum nangani langsung sih. Belum nangani langsung. Yang jelasan waktu itu kamu, tapi kan temporer. Pas dibawa ke dokter, pas lagi ada. Jadi kan bikin orang itu nggak percaya, masa iya itu. Tapi pas benar-benar di rumah dites sama bidannya itu, bidan Hanifah yang tim kami itu, yang ngomong nggak ada justru malah beliau. Saya malah tadinya masa iya itu, masa iya sih itu. Ini jangan benar-benar kosong itu dok. Kondisinya kayak pas diperiksa dokter, tegang, habis itu bles gitu. Terus tiap pakai palpasi itu, palpasi. Terus pakai alatnya itu bidan tuh yang buat detak jantungnya. Nggak ketemu. Di rukyah lagi ada lagi. Belenduk lagi. Iya kan, kalau kita ngukur tinggi fundus uterinya, tinggi rahimnya, ya kalau di atas 5 bulan mungkin ya harusnya teraba. Artinya 5 bulan ya masih? 6 bulan. Pasti kalau istilahnya secara awam ya, hamil 5 bulan itu setinggi pusar. Jadi kalau 6 bulan pasti lebih tinggi lagi. Kalau antara kosong dengan ada bisa kelihatan dan bisa diraba. Artinya diraba antara lemak dengan rahim pun beda. Ini nggak ada lemaknya dong. Yang merabakan bidannya loh. Bidannya ya. Sampai malam ya mas waktu itu ya. Dia hamil aja tetap gini aja, nggak pernah gemuk gitu. Nggak pernah gemuk ya. Masih langsing terus itu. Memang apa namanya? Saya juga bingung juga. Makan banyak. Bahkan waktu hamil itu minum Sprite, Fanta, ya soda-soda gitu, junk food. Makannya lah pada sehat dok. Harusnya kalau ibu hamil zaman sekarang kayak minum gitu. Obat 1 kresek dok. Itu dulu. Harusnya gimana dok kalau? Ya harusnya penimbunan lemak terjadi karena kadar gula pada Sprite, cola. Itu kalau hamil zaman sekarang pasti perutnya akan lebih besar badannya kan ya, karena metabolismenya pemecahan gula tersebut akan menjadi lemak ya pada bayi atau pada ibunya. Tapi jadi, mungkin nggak sih dok ada kasus yang kayak istri saya dia makannya ya kayak gitu ya, banyak gula dan lain-lainnya terus tetap kurus-kurus aja. Ya ada beberapa kasus kayak gitu. Berarti metabolisme di dalam lambung usus itu tidak efektif ya. Nah, kemudian masalah ini dok. Sebagian wanita tuh kan ada yang mengalami masalah haid nih. Jadi pendarahan terus-menerus gitu. Itu sebenarnya kalau dalam penjelasan medis kenapa dok? Tergantung riwayatnya. Artinya gini, ada orang yang tidak mens dari awal sampai dia dewasa nggak mens. Itu mesti ada penyebab organ kandungannya yang bermasalah. Karena timbulnya haid itu ada namanya aksis hipotalamus, hipofisis sama organ kandungannya. Itu saling bereaksi dan saling memerintahkan. Artinya kalau dari ovarium mengeluarkan hormon ini ya dia akan di otak, ketika sampai ke otak akan minta ini stop dulu, terus berjalan jadi akhirnya timbul siklus bulanan. Nah, kalau dari awal nggak ada ya itu tinggal dicari di aksis keberapa dia ada masalah. Tapi pada wanita yang dia pernah menarche, artinya haid pertama pas awal akil balik dia ada,
mens, tiba-tiba suatu saat dia 3 bulan berturut-turut tidak mens. Itu memang ada namanya amenorrhea sekunder ya, tidak head karena ada sesuatu. Penyebab utama masalah seperti itu biasanya faktor hormonal ya. Kedua ada mungkin gangguan yang lain, semisal pernah kecelakaan kebentur otaknya itu bisa. Tapi yang paling banyak faktor hormonal. Faktor hormonal itu penyebabnya ya satu pikiran, kedua penambahan berat badan. Tinggal dicari di dua itu. Jadi kalau dia berat tambah badan, hormon yang biasa dikeluarkan itu tidak mencukupi untuk timbul terjadinya head. Makanya disarankan untuk olahraga. Ya exercise itu. Olahraga. Olahraga saya itu lebih kurus gitu. Kedua pikiran, otomatis kalau dia banyak mikir berat-berat kayak gitu, akhirnya jadinya tidak mens. Jadi bener nih olahraga itu bisa buat ngurangi stres nih. Iya bisa. Iya betul. Atau dokter Tirta juga begitu. Olahraga. Terus kedua pada kondisi laktasi. Jadi orang wanita melahirkan ya Bu Teki, ibu menetei itu. Kalau dia intent tiap 2 jam netek itu sampai batasan 2 tahun nggak head itu masih wajar. Gitu. Iya, karena faktor hormonal istilahnya dia mengeluarkan air susu terus, ya tidak head, bisa tidak head. Tapi hati-hati terus mentang-mentang tidak head terus nggak KB ya, bisa kesembilan, misalnya bisa hamil lagi, itu bisa. Ya, untuk 6 bulan pertama efektif, tidak usah KB pun tidak hamil. Tapi setelahnya dia tetap menyusui secara intens tiap 2 jam sekali. Bayinya netek itu memang tidak head pada kondisi itu masih normal. Makanya banyak dok saya habis melahirkan kok enggak head ini gimana? Ya nggak apa-apa kalau memang iya dia menyusui, terutama ibu-ibu yang bukan pekerja kantoran ya, di rumah kan dia aktif untuk merawat bayinya, biasanya memang tidak head. Ya, tapi ya itu 2 masalah itu mesti ada hal dia yang dipikirkan, obesitas atau pikiran. Pikiran itu yang pengaruh banget kalau masalah hormonal. Ya, dan itu dijumpai kalau kasus yang sering ke kita itu pada anak sekolah yang mendekati ujian. Cemas. Jadi ini. Iya, dia kan stres. Pendarahan. Enggak, malah justru tidak men. Iya, terus kedua ya pada orang pekerja berat, misal pekerjanya ditarget bulan ini harus tercapai target sekian, itu ada yang kasus-kasus gitu. Kalau ini malah haidnya lama banget. Lama banget. Itu normal nggak sih dok? 2 minggu dok. Kalau masih 2 minggu sih masih dalam batas normal ya. Kalau batasannya 2 minggu, kalau lebih dari 3 minggu itu dikatakan tidak normal. Berarti 2 minggu normal ya? Masih normal. Tapi lama banget bagi saya dok. Oh iya. Bahkan kadang tuh ini dok. Bikin pusing ya tadi. 14 hari ke sana, makanya saya kalau Ramadan itu Ramadan itu banyak. Utang puasanya banyak. Tapi itu bisa diubah nggak sih dok, siklus itu dari yang 2 minggu misal jadi 9 hari itu atau 7 hari itu? Nggak bisa. Ya paling memanipulasi kayak orang ibadah umroh atau haji, kita kasih obat hormonal, terus nanti ada perubahan kasih hormon lanjutannya, biasanya pil KB kombinasi. Itu mungkin bisa menormalkan ke kondisi normal. Tapi respon tiap orang beda-beda. Ada yang alergi juga ya? Ada yang alergi juga. Sebenarnya saya dulu sebelum nikah dok, karena memang ada masalah hormonal ya, saya kan memang dulu sering bolak-balik SPOG, sampai dikasih obat kayak KB yang kecil-kecil yang muter itu loh dok. Ya, betul, saya minum itu dua itu sampai habis 2 apa namanya? 2 siklus. Iya, kalau 2 siklus. ya, 2 blank. Ya 2 blank lah. Ya. Nah, terus saya nanya lagi kan, dok, saya udah minum ini ya, tapi masih sama gejalanya ya, apa namanya, nggak beres menstruasinya kayak gitu. Terus kata dokternya, kamu banyak pikiran mbak kayak gitu.
Akhirnya Iya, ya tetap- dokternya bilang seperti tetap itu. lonjakan hormonnya Tapi- beda sih jadinya kalau Tapi banyak saya pikiran. bilang waktu itu enggak dok, saya nggak mikir kok. Terus Kadang-kadang kayak gitu ya. kadang orang yang justru ngomong gak banyak pikiran tuh sebenarnya di bawah alam bawah sadarnya itu Banyak pikiran. Iya, banyak pikiran. Kalau saya biar pasiennya gak tersinggung, kadang mungkin ibu punya dagangan diutangin gak disarutang itu jadinya dipikir. Pakai bahasa kiasan ya. Iya biasanya kayak gitu. Jadi seolah-olah nggak mikir tapi sebenarnya jadi beban pikiran. Nah, Beban ya, pikiran. atau diputus pacarnya kalau dia Oh, masih iya, nona iya, kayak bener. gitu. Ya, saya dulu sampai gini kan sama ibu waktu itu diantar kan. Terus dokternya juga udah senior. Dikasih itu kata dokternya, nih mbak kalau misalkan nggak usah balik lagi kayak gitu. Kalau misalkan masih sama, yang penting itu saya yakin itu pikiran, faktor pikiran, diberesin dulu faktor pikirannya. Akhirnya saya nggak balik lagi tuh ke dokternya. Akhirnya saya tanya-tanya ke teman-teman farmasi waktu Iya. itu. Teman-teman farmasi akhirnya ya udah nih, tak kasih obat, tak kasih resep untuk kamu nggak usah minum ini lagi katanya gitu. Waktu itu saya lupa nama obatnya, yang jelas itu obat untuk katanya biar menurunkan kadar stres kayak gitu. Itu memang Kadar ngaruh nggak stres. sih dok? Tapi memang setelah saya dikasih obat itu berapa ya waktu itu 2 atau 3 lah ya. Dosisnya juga nggak yang tinggi-tinggi banget. Yang penting saya itu karena waktu itu nggak bisa tidur, kayak Ya. Stresnya itu tinggi memang tinggi waktu banget itu. dok. Stresnya tinggi banget. Tapi alhamdulillah saya bisa tidur tuh, bisa tidur Sebelum nikah ya. Sebelum nikah, ini saya cerita sebelum nikah. Bisa tidur terus gimana enakan sih mbak, ya udah itu obatnya udah, kalau misalkan udah dirasa enak ya udah kayak gitu cukup, nggak usah diminum lagi. Tapi setelah itu kambuh lagi dok. Ya karena faktor istilahnya problemnya belum terselesaikan. Itu biasanya obat kayak gitu jenis klobasam. Itu memang orang begitu minum itu kayak Ngelayang. gitu, Ngefly. ya Iya, ngefly. iya. Ya memang kategori obat ini sih peredarannya juga terbatas. Dan Ya. itu saya Ini soalnya masalah dia kompleks dok. banyak banget. Bukan hanya pikiran. Jadi Iya. pikiran itu muncul ya gara-gara gangguan sebelumnya. Iya. Dan nggak ada yang men-trigger gitu loh. Dia kena gangguan setan-setan itu. Terus dia stres kan, bingung aku kenapa sebenarnya kok aneh kayak gini. Nggak ada tempat untuk curhat. Ketika curhat dijudge orang gitu kan. Iya, Iya, betul. Nggak ada support istilahnya Iya, ya. akhirnya malah kan disalah-salahin. jadi stres dok. Gitu. Itu. Dan itu udah terjadi waktu itu berarti berapa tahun ya? Ada Ya banyak 7 lah. tahunan Iya. kali ya sebelum Kurang lebih ketemu saya itu. loh. Ketemu saya ya dari ini klien. Terus nah tak nikahi lah itu. Terus saya kira Awalnya habis nikah langsung sembuh. Ternyata Ternyata memang makin parah. ya perjuangannya masih harus beberapa tahun lagi gitu. Sampai saya gini dok, kan saya dulu tuh semua dokter spesialis itu sudah saya kunjungi. Saya sudah 2010 itu rekam otak, CT scan, EEG, sampai dokternya hari Minggu, MRI juga MRI, dokter hari Minggu tak kejar sama saya, dok, berapapun saya bayar, yang penting saya minta hasilnya kayak gitu. Waktu itu di Tegal. Bapak yang bilang. Bapak. Iya. Waktu tapi kan sama aku ikutan itu. Bapak saking itunya, semua hasil yang dari dokter jantung, syaraf, THT, terus apa yang CT scan normal. Dan masih ada tuh buktinya 2010. Kenapa ya kayak gitu loh? Tapi ini untuk memastikan lagi malah mau saya cek lagi dok di rumah sakit ini JIH. JIH Purwokerto. Kemarin kan Maksudnya biar untuk memantapkan gitu. Barangkali kan selama 15 tahun ya berarti kan dari 2010 sampai sekarang mungkin beda hasilnya dari yang dulu sama yang sekarang. karena ada faktor jatuh juga sih mas dulu. Iya, dia pernah jatuh dari motor. Kebentur. Belum lagi waktu pas nggak sadar kan sering bentur-benturin Iya, juga. kalau pas dia nggak sadar juga. Bentur-bentur tembok, ke aspal. Itu bukan karena pusing pengen menghilangkan itu benturannya. Enggak, bukan. Dia jinnya biasa bikin takut orang bikin sekitar. takut orang. Oh, iya. Nah, dulu suka ini dok. Ada misal dia lihat gunting atau apa gitu. Langsung tuh. Dipegang, ditusukin. Ada ya mas dulu ya ada. Ini bekasnya ada. Ada kayak sesar. Karena diginiin. Udah berdarah, udah. Digoreskan ke atas. Udah. Pusar, set gitu. Jadinya berdarah. Bekasnya kayak sesar. Malah dikirain katanya sesar waktu itu. Kata dokternya. Makan jarum udah sering banget. Beling Dikunyah-kunyah. juga. Tapi yang nggak luka. Dan dia makan itu sambil skleranya Ke atas. pupilnya ke atas Iya, ke loh. atas. Jadi kelihatan skleranya aja.
Wah, Makan saya paling sambal. sebel kalau dia lagi makan jarum. Itu jarumnya kemana Tat? Kalau Di ini, disempilin di ya, sini. disembelin. Tapi dia kunyah-kunyah. Nggak ditelan nggak? Pernah ada yang ditelan? Pernah dok. Pernah. Nah itu kalau ditelan keluarnya kemana? Nggak tahu. Dok. Nggak tahu. Tapi di periksa itu Hah? nggak ada. Nggak ada. Ya, Pas misalkan buang air itu ya nggak ada juga. Minum Baygon dok. Itu Minum yang Baygon. Pas hamil yang anak kedua itu sebelum ke dokter Iya. itu minum Baygon. Hmm. Saya sampai stres. Aduh ya Allah. Sampai berbusa, udah berusaha Udah ngeluarin berbusa. busa. Iya. Udah kayak gini-gini, habis itu normal lagi. Astagfirullahaladzim nih aku. Saya sampai bingung itu Subhanallah. Baygon larinya kemana gitu. Kalau masalah PCOS itu dok, Ya. itu penjelasannya gimana dan pengobatannya gimana dok? PCOS itu singkatannya Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi gejalanya itu ada trias PCOS. Jadi ada 3 memang. Satu amenorrhea, berarti dia tidak mainnya nggak teratur banget lah, kalau boleh dibilang kadang 3 bulan sekali, kadang setengah tahun. Terus kedua, kalau di USG memang dia bentuknya kayak kista kayak gitu, banyak polikistik ovariumnya kayak kista banyak. Terus ketiga timbulnya tanda-tanda hormon kelaki-lakian lah, tumbuhnya kumis, jakun, terus kadang rambut rontok, jerawatan, atau rambut di beberapa area yang di laki-laki itu ada. Memang itu gangguan metabolisme hormonal. Jadi antara estrogen, progesteron tidak seimbang. Akhirnya muncul seperti itu. Terus secara sistemik juga ada gangguan insulin yang tinggi dan gangguan hormon yang lain. Berarti kebanyakan gula. Bukan. Oh, bukan. Memang karena hormonal dia insulinnya tinggi, makanya pada beberapa kasus kita terapi awal ya insulinnya diturunkan dengan mengaktifkan reseptor-reseptornya biar aktif di tubuh. Jadi insulinnya membuka di sel-sel tubuhnya biar aktif. Jadi menurunkan. Itu memang siklus yang sulit ditangani juga sih ya, karena mempengaruhi dia sulit punya anak. Oh gitu. Terus iya. Penyebabnya apa sih dok kalau PCOS itu? Ya memang ketidakseimbangan hormon aja. Oh, iya, gitu. cuma dia berantai. Artinya kalau nggak kita putus ya seperti itu akhirnya. Tapi pada pengobatan PCOS ya tergantung kita maunya apa, mau pasien apa. Apakah pengen punya anak kah, apa pengen head atau seperti apa? Iya. Nggak bisa diubah berarti dok? Iya. Maksudnya biar diobati sembuh gitu, biar nggak tumbuh kumis sama apa jenggot. Karena ada wanita jenggotan. Ada ya memang. Ya hormonal memang pengobatannya tetap hormonal. Tapi nggak selebat ini ya. Kayak di kaki juga. Di kaki ya. Bulu-bulu halus di tangan lebih banyak. Ya memang ya terapinya paling hormonal. Iya, dia dibikin head normal, terus olahraga untuk mengaktifkan sel-sel tubuhnya biar normal. Begitu ya. Iya, karena terapi awal mesti suruh diet, turunkan berat badan. Kedua, kasih obat untuk diabetes. Ya, biasanya paling sering metformin kalau dulu. Kalau pengobatan hormonal kayak gitu ya dok? Ya itu baru obat untuk diabetes. Diabetesnya itu untuk membuka reseptor insulinnya biar aktif. Kan insulin sebenarnya diproduksi pankreas. Pada terapi diabetes kan ada dua mekanisme. Satu, mengaktifkan pankreasnya untuk mensekresi insulin. Tapi kalau itu ternyata gangguannya di sel tubuh dia yang tidak bisa memasukkan gula ke ini, ya insulinnya makin tinggi. Itu ya problemnya, hormon gonadotropinya ternyata meningkat, hormon kelaki-lakiannya meningkat. Masya Allah. Nah, itu emang istilahnya kayak apa ya? Ada namanya, nanti terbentuk dia itu estronnya lebih tinggi, itu hormon estrogen, tapi yang bukan hormon yang baik. Artinya ketika dia hormonnya tinggi memicu untuk reaksi dia tidak men. Siap. Kompleks. Gimana tuh? Punya pasien PCOS atau gimana?
ada beberapa yang nanya sih untuk program kehamilan gitu dok. Terus kemudian dia didiagnosa kena PCOS gitu. Oh ya itu syaratnya olahraga, turunkan berat badan pasti, diet itu penting. Untuk promil. Untuk promil itu memang seperti itu. Tapi bukan olahraga yang sifatnya ini ya kardiogenik, artinya dia sampai kelelahan kayak gitu malah kebanyakan gagal. Jadi yang slow aja, yang artinya untuk pembakaran lemaknya efektif. Jalan yang bukan yang kardio. Kalau yang kardio malah nggak efektif. Ya. Kalau saran dokter untuk olahraganya istri saya apa dok? Nge-gym? Enggak sih. Bukan. Nge-gym biar kekar. Itu bukan. Ya paling jogging ya. Healing ya, healing, ya. Healing tuh healing. Siap. Healing. Siap. Misal ya nggak usah terlalu mahal-mahal healingnya. Jalan-jalan di gor aja kayak gitu tuh ya, cukup istilahnya. Misalnya ke sawah dok. Oh ke sawah ya kan itu. Sawah-sawah Ya, itu istilahnya lebih efektif. Ya, kalau saya biasanya karena dekat dengan gor ngajak istri. Jadi ngode dok. Bosan namanya. Dari awal nikah sampai sekarang jalan-jalannya ke sawah. Ya kan wajar ya dok ya kalau dibilang bos. Ya, ke mall nanti Ustadz Faisarnya yang pusing malah. Jalan-jalan ke mall, di sana ngemil dan nge-mall. Gak jadi jalan-jalan ya. Iya, gak jadi olahraga. Gak jadi olahraga. Tapi ya perlu lah, namanya hidup itu pasti tidak monoton gitu ya Mbak ya. Ada kalanya ini sama aja saya kesini pun istri saya, ayo saya juga pengen jalan-jalan ya, mau liburan ya sama. Ya artinya kita sebagai manusia pun butuh hiburan. Ya artinya menikmati hidup. Ya artinya bukti syukur kita terhadap Allah. Ya menikmati hidup ini. Masya Allah. Masa menunggu syukur aja kamu harus kaya, harus jadi apa, lulus jadi apa ya? Enggak ya, salah satunya ini kita. Ya karena saya sudah berkeluarga otomatis ya di saat saya waktunya senggang. Ya, alhamdulillah ada undangan dari Ustadz Faisar. Masya Allah. Patron Pak istri ya salah satunya itu. Nostalgia. Ini mungkin ada teman-teman kalau misal pengen konsul ke dokter, di mana alamat prakteknya dok? Saya di rumah sakit Bunda Arif sama di Jatiwinangun, berdekatan sih rumah sakit. Yang khusus bedah, ya. Rumah sakit Jatiwinangun sama di Bunda Arif. Terus setiap hari dok? Setiap hari. Di RSUD Banyumas saya setiap polinya Senin, Selasa, Jumat, Sabtu. Oh di RSUD Banyumas ada Banyumas, ya. Bunda Arif sama Rumah Sakit Jatiwinangun. Iya memang karena maksimal 3 tempat aja. Dokter Muhammad Samsul Anam, SPOK. Itu Masya Allah. Kalau misal mau ke beliau langsung ke itu tadi rumah sakit RSUD Banyumas, Bunda Arif dan Jatiwinangun. Sama-sama di Jatiwinangun. Nggih, matur nuwun sangat dokter sudah berkenan rawuh di podcast kami. Alhamdulillah masih terjaga silaturahmi. Moga-moga bekas lukanya jadi saksi di akhirat untuk memberatkan timbangan amal soleh. Dan kami tentu mohon maaf banget sekali lagi. Itu resiko profesi. Ya teman-teman, terima kasih. Ini di part ke-6. Alhamdulillah kita sudah bisa berbincang. Tadi lumayan banyak pengalaman dari dokter, Masya Allah sangat banyak. Dan semoga bisa mencerahkan teman-teman semuanya bahwa setiap masalah kesehatan itu ya nggak semuanya kena gangguan jin. Tetap harus konsultasi ke ahlinya, ke dokter gitu ya. Karena setiap orang kan punya keahliannya, dan setiap ahli itu atau setiap pakar adalah yang paham batasan kepakarannya. Ya, makanya saya tetap ketika ada masalah-masalah medis saya pasti rujuk ke para dokter-dokter yang jelas kompetennya. Terima kasih. Next episode tunggu aja ya. Kita bakal mendatengin siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.